alias Bamsud merespon hasil survei Poltreking Indonesia yang menyebutkan sebanyak 73,2% publik puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Bamsud lantas mempertanyakan apakah hasil survei tersebut berbanding lurus dengan keinginan masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi lebih dari 2 periode. Ya. Nah, adapun survei Poltreking dilakukan pada periode 21 sampai 27 November 2022. Bulan lalu ya. Bulan lalu mungkin beberapa hari lalu ya, 2 minggu lalu ya. Dengan 1.220 responden. Metode yang digunakan kan kalau rakyat Indonesia itu kan ada 360 juta jiwa sekian ya. Nah, kalau 1.220 responden itu kita juga nggak tahu ya bener manusia atau bukan gitu ya. Bisa jadi kan. Baik guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari negeri antah berantah ya. Kali ini kita bahas seputar beberapa orang politisi yang menyatakan ingin ya, atau bukan menyatakan ingin, bukan ingin juga ya, apa namanya, mewacanakan. Ya kadang-kadang bahasa juga agak susah dicari ya, walaupun kita mungkin lahir di negara ini ya. Karena keragaman bahasa itu luar biasa. Nah, jadi ingin mewacanakan, berwacana, ingin apa, memberitahukan apa tuh namanya, menginformasikan ya bahwasanya ya, ada wacana tunda pemilu dan ada wacana ingin 3 periode ya. Ini luar biasa ya, mungkin bisa jadi gitu ya, menjadi seseorang yang berkepentingan, dalam tanda kutip adalah berkepentingan dalam hal ini bersama-sama dengan sekelompok orang untuk berhasil mewacanakan hal-hal seperti ini ya. Seperti kita lihat ya, bahwasanya politisi-politisi ini bukan politisi sembarangan ya. Orang-orang top berarti ya, dari DPD, terus MPR, terus dari DPR mungkin kan ya. Jadi luar biasa, wacana 3 periode, wacana tunda pemilu itu ya, bagi ada juga mungkin ya bagi orang yang kemarin itu yang ngumpul di GBK ya, bisa jadi mungkin orang-orangnya setuju gitu kan ya, masa bodoh atau nggak apa-apa, mungkin bisa ya bisa dikasih mungkin ya, ada BLT ya mungkin ya. Kalau bagi kita mah orang-orang yang susah kayak gini kan nggak dapat BLT kan ya, ngapain gitu kan. Mikir jauh-jauh ya, alat aja beli seadanya, bisa nempel di tembok gitu kan, yang penting nyala dulu. Perkara mungut di mana nggak tahu deh ya kan. Ya berat kalau urusan kayak gini ya. Ada yang nyumbang mungkin kabelnya gitu, kita terima ya. Jadi kalau ada yang mau nyumbang alat-alat komputer mungkin berupa mouse gitu kan, mic atau kipas angin, bisa boleh diterima, alhamdulillah, makasih banget gitu. Sumbangan namanya juga kan. Kita mah iya, tapi jangan situ, jangan membungkam gitu kan. Kalau membungkam ya tinggal tawar aja berapa channelnya gitu. rempong aduh. Baik, kayak gini, dari kita coba bacain ya. Ini intermezzo aja ya, karena kita bawain berita itu santai ya, nggak usah terlalu serius. Karena dunia ini berputar seperti apa adanya. Jadi kalau ada orang-orang sok serius, nanti lama-lama kena stroke seperti melenceng sebelah, berat. Kasihan itu orang-orang yang sok serius gitu ya mikirnya. Kita mah bawa santai aja gitu. Nah, mau presidennya siapa ke, selama sistemnya masih sama, kita ketawa-tawa aja kan. Lu nggak kapok-kapok dibohongin. Baik, dari sini
Ya, kita juga baca ya. Nah, ini kali ini kemarin kan kalau kita bahas Lanyala ya, Lanyala Mataliti ya. Lanyala Mataliti ini masih menyuarakan bahwasannya pemilu ditunda. Berisik amat sih Odi. Nah, pemilu itu ditunda ya. Nah, itu. Tapi beberapa waktu lalu, sebelumnya bulan Maret, beberapa bulan lalu. Nah, Desember, November, Oktober, September, Agustus, Juli, Juni, Mei, April, Maret. Wah, gile. Berapa nih? 9 bulan yang lalu ya. Gile. Udah 9 bulan yang lalu, mungkin udah lama kali lewat. Mungkin ya banyak orang juga udah berumur juga mungkin pikun atau apa gitu kan. Kita juga nggak tahu ya, kalau saya juga mungkin kalau sudah berumur mungkin juga mengalami hal yang sama ya. Bagi Anda semua yang sudah berumur ya mungkin juga mengalami hal yang sama ya. Mungkin lupa ucapannya waktu itu bahwa beberapa 9 bulan yang lalu bahwa beliau menolak keras ya. Bahkan bisa kalau ngotot melakukan penundaan pemilu atau ngotot 3 periode bisa ditawur rakyat, itu ada beritanya, ada, nanti bisa ditampilkan. Tolong operator ya. Karena kalau saya ngoperasin di sini kelihatan sama ini. Maklum kalau orang IT gitu kan, bisa dioperasikan di sini wacana tunda pemilu ya. Nah, oke. Di sini ada beritanya dari Bamsud ya. Bisa tampil langsung ya. Di sini ada Bamsud. Nah, Bamsud ini mengajak bahwasannya bukan mengajak, mewacanakan bahwasannya penundaan pemilu itu untuk dikarenakan sudah agak dikarenakan pandemi COVID waktu itu ya, mungkin jabatan Presiden Jokowi tertunda gitu ya. Tertunda, masa tetap pekerjaan bukan jabatan sih masih ada tetap ya. Baik, kita coba bacakan ya di sini. Bamsud, hidupkan lagi wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi. Nah, jadi pertanggal Jumat ya 9 Desember kemarin. Nah, kemarin tuh memang agak rame ya. Jadi mungkin banyak juga netizen yang gerah ini ya. Ini ketua MPR loh, sekelas ketua MPR, kemarin ketua DPD Lanyala Mataliti. Aduh, agak ribet ya. Ya kita bacakan aja. Ketua MPR Bambang Susatyo alias Bamsud merespon hasil survei Poltreking Indonesia yang menyebutkan sebanyak 73,2% publik puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Bamsud lantas mempertanyakan apakah hasil survei tersebut berbanding lurus dengan keinginan masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi lebih dari 2 periode. Ya. Nah, adapun survei Poltreking dilakukan pada periode 21 sampai 27 November 2022. Bulan lalu mungkin beberapa hari lalu ya, 2 minggu lalu ya, dengan 1.220 responden. Metode yang digunakan kan, kalau rakyat Indonesia itu kan ada 360 juta jiwa sekian ya. Nah, kalau 1.220 responden itu kita juga nggak tahu ya bener manusia atau bukan gitu ya, bisa jadi kan. Metode yang digunakan multi-stage random sampling dengan margin of error plus minus 2,9%. Nah, ini menurut Bamsud ya kalimatnya. Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat terhadap beliau, Presiden Jokowi, tetap memimpin kita melewati masa transisi ini? Melewati masa transisi itu masa transisi antara pandemi COVID dengan nanti setelah bukan pandemi ya. Kata Bamsud nih dalam diskusi proyeksi, di dalam forum diskusi proyeksi ekonomi politik nasional, catatan tahun kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Kamis 9 Desember. Nah, Bamsud selanjutnya menilai bahwa penilaian publik tersebut tidak terlepas dari kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf
Terlebih ia melihat beberapa pencapaian pemerintah yang diapresiasi bahkan oleh negara lain, seperti gelaran G20 ya, yang menurutnya terselenggara dengan apik ya. Nah, jadi G20 itu lancar-lancar aja ya. Nah, Bamsud lalu menyampaikan penilaian pribadinya. Ia mengklaim kepemimpinan Jokowi memuaskan. Hal itu, kata Bamsud, dapat dilihat dari keberhasilan Jokowi dalam melewati masa krisis seperti pandemi virus corona COVID-19 ya. Nah, politikus Golkar itu mengatakan banyak negara-negara yang kewalahan mengatasi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Namun ekonomi Indonesia saat ini masih mengalami pertumbuhan sekitar 5%. Jadi menurut Bamsud ini ya, ekonomi itu tumbuh ya, walaupun banyak juga orang miskin dikasih BLT. Jadi besok karena ekonominya tumbuh ya, besok kalau BBM naik ya nggak usah protes karena kan ekonomi tumbuh ya, lumayan naik ya. Jadi perekonomian kalian yang mungkin gajinya kecil ya nggak tercatat dong ya, berarti kan ya harap-harap malum situ ngapain, salah sendiri gajinya kecil. Berat deh, berat. Ya. Pertanyaan saya, apakah ada korelasinya antara keinginan besar masyarakat untuk lebih lama kepemimpinan Jokowi, atau ini hanya kepuasan yang memang puas terhadap kinerja kali ini? Imbunya kembali menyinggung perpanjangan masa jabatan presiden ya. Ini gile. Ini kelihatannya pertanyaan ya. Jadi menanyakan kembali kepada masyarakat, apakah ada korelasinya, apakah ada kesinambungannya, apa ada hubungannya ya, korelasi itu hubungan baik, misalnya saya sama kawan saya berhubungan baik gitu kan, komunikasinya baik gitu kan, minjem uang berapa dikasih, nggak bayar besoknya gitu, minjem lagi nggak bayar lagi, lama-lama ditonjok kan, kesel juga. Nggak, temen itu hubungannya udah mulai kurang baik berarti kan. Nah berarti kan kalau korelasinya antara keinginan besar masyarakat untuk lebih lama gitu kan, dihubung-hubungkan gitu, hubungannya antara responden tadi dengan kepemimpinan Pak Jokowi ya. Bisa gitu ya. Coba tadi yang penghasilannya kecil, gajinya kecil, coba disuruh jadi koresponden, komentarnya apa gitu kan. Yang kemarin demo BBM gitu kan, yang rame-rame sampai bakar ban di depan di patung kuda gitu kan, coba suruh jadi responden gitu, kayaknya apa keren kan ya. Respondennya itu bukan berupa tulisan ya, live gitu satu-satu gitu. Ya, keren itu, keren. Saya sih usul aja. Kan udah zaman digital gitu kan. Internet kan udah 100 Mbps. Besok lagi gigabit, nggak tahu kapan. Ya. Bamsud sebelumnya juga sempat menyampaikan wacana amandemen UUD 1945 dan mendapatkan respons positif dari Presiden Jokowi dalam sidang tahunan MPR pada 16 Agustus 2021 lalu. Namun wacana itu mendapatkan sorotan tajam publik karena diduga akan mengubah masa jabatan maksimal presiden dari 2 menjadi 3 periode. Iya, menjadi wacana itu mendapatkan sorotan tajam. Sorotan tajam itu dulu ada acara itu setajam pedang gitu. Ya, ini jadi sorotan tajam. Sayangnya bukan pedang beneran gitu. Kalau pedang beneran udah wassalam gitu. Berat. Jadi kita coba mungkin ini berapa responden, 1220 ya. Berupa responden itu mungkin bisa jadi kan manusia beneran yang memang menginginkan ya kualitas presiden itu dilanjutkan gitu ya. Maksudnya apa tuh namanya, ingin ya mewacanakan menjadi 3 periode. Bayangan 1220 yang kemarin di GBK isinya lebih dari 1000 ya, mungkin ya. Kalau kita ditantang lagi 1000, coba tantangin, masa cuma 1000 kan, rakyat kan 360 juta ya, kemarin kan ada di GBK gitu kan, penuh gitu ya. Coba jangan saling tantang menantang gitu ya. Simple aja, dikumpulin kemarin yang demo gitu kan, yang protes
BBM, yang mungkin nggak dapat BLT gitu kayak saya gitu kan. Susah nggak dapat BLT gitu kan. Kalau mau daftar juga di mana? Negeri anta beranta ya. KTP-nya juga nggak terdaftar. Pusing ya. Mungkin ya dari warga itu berat. Pak RT juga kadang kalau ketemu juga buang muka gitu kan, nggak enak gitu. Namanya juga orang dari negeri anta beranta itu nggak terdaftar, itu susah. Baik guys, nah ini dari Bamsud ya. Nah Bamsud ini dikabarkan ya konon menjadi ketua MPR ya. Bukan posisi yang bukan kaleng-kaleng, ini ketua MPR adalah membawahi beberapa anggota DPR ya. Anggota DPR yang terdaftar menjadi, yang tergabung menjadi anggota MPR ya. Yang anggota DPR mungkin otomatis ya menjadi anggota DPR mungkin kan dipilih oleh rakyat ya. Nanti otomatis menjadi anggota MPR ya. Saya nggak tahu deh bedanya apa, fungsinya apa. Tapi yang jelas mungkin mengesahkan RUU KUHP gitu kan. Salah satunya contoh. Ya kan kalau contoh kan boleh gitu kan. Mengesahkan anggaran gorden gitu. Sekali lagi ya, mengesahkan anggaran gorden gitu. Mungkin besok anggaran kompor listrik gitu kemarin ditunda, alhamdulillah gitu. Mungkin besok anggaran mobil dinas ya, mobil dinas pejabat mungkin diganti mobil listrik mungkin ya. Aduh, kadang-kadang otak gua nggak nyampe. Baik, kita lanjutkan lagi ini ya. Ada berita yang luar biasa lagi selain Bamsud ini ya, selain Bamsud. Nah Bamsud ini di Detik News ya, di Detik News itu sempat komentar ya. Nah bentar, agak repot nih ya. Nah setelah banyak diprotes orang, nah, Bamsud ini komentar lagi per hari Jumat nih ya. Hari Jumat nih, maklum mata ya, ada kacamata nih kadang-kadang ini nggak tembus juga ya kacamatanya. Nah, Jumat 9 Desember ya, berarti kemarin Jumat juga 9 Desember kan beritanya mungkin. Nah, terus keluar lagi gitu kan beritanya lagi. Nah, ini Bamsud, ada mic-nya nyala nggak? Udah capek-capek ngomong nggak nyala mic-nya, bahaya itu. Bamsud luruskan soal pemilu 2024 dihitung lagi. Saya hanya ajak berpikir. Jadi klarifikasi dari Pak Bamsud ini sudah keluar ya. Cuma mengajak berpikir. Kalau masyarakat mau ikut berpikir silahkan, yang nggak berpikir silahkan, yang mau cuek bebek silahkan, yang mau adem ayam silahkan, yang mau tetap bekerja juga silahkan, yang mau tetap mungkin ya, yang mau tetap ini silahkan ya. Ya mungkin ada yang tuh ya lagi sibuk ya, nyiramin mobilnya, nyiramin pohon gitu ya, nyiramin bunga, itu mungkin sibuk, silahkan ya. Sampai mungkin satu dunia semut ya. Kalau dalam negeri anta beranta itu sebuah cerita itu, di dalam negara api itu menyerang itu, semua kapal-kapal laut di negara api itu dikumpulkan gitu ya untuk membuat sebuah api. Ya, kan saya kan ngomong gitu situ, kalau nonton ngecek di mana salahnya kan, saya kan cuma membawakan berita. Kalau ada salah-salah kata ya agak minim lah, karena kan saya kan bacain berita pertama, kedua kan membawakannya dengan santai aja. Jadi situ kalau mau mantau gitu kan, nyari kesalahan ya salah tempat, mendingan situ cari kerjaan lain gitu kan. Mantau apa gitu kan, kalau kayak di film-film James Bond itu mantaunya keren gitu kan, berhari-hari ketemu pakai kekeran gitu ya. Ini mantau orang orang nggak jelas kayak saya kan lucu juga gitu. Kurang kerjaan aja loh. Baik. Nah, di sini ya, baik, ini ada dari Detik.com ya. Bamsud mengajak berpikir ya. Kata Bamsud, Ketua MPR Bambang Susetio ya, susah juga gue suaranya. Bamsud lah, kita sebut aja karena Bamsud. Menjelaskan pernyataannya soal pemilu
serentak 2024 perlu diperhitungkan kembali. Bamsud menyebut pernyataannya itu hanya ajakan untuk berpikir. Bamsud menepis anggapan pemilu untuk ditunda. Penundaan itu bisa terlaksana, kata dia, jika ada faktor mendesak seperti bencana alam gitu kan, atau perang. Jadi kalau ada bencana alam mungkin kayak Cianjur kemarin, mungkin ya bisa ditunda gitu ya. Jangan dipelintir bahasanya, kan mungkin. Kan bencana alamnya kan sebelum pemilu gitu kan. Kalau pas pemilu berat juga ya. Melintirnya kejauhan, yang minta pemilu ditunda siapa? Ayo, siapa? Gitu kan? Tahapan pemilu sedang berjalan, kecuali ada sesuatu hal yang luar biasa sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang-undang. Misalnya faktor alam dan faktor non-alam, perang dan lain-lain yang membuat pemilu tidak bisa dilaksanakan seluruhnya atau sebagian, kata Bamsud ya, saat diterima konfirmasi jurnal. Ya, saya kan hanya mengajak berpikir, masa berpikir saja tidak boleh menurutnya ya. Jadi kalau yang berpikir aja tidak boleh gitu ya, ya mohon maaf, karena kan Pak Bamsud ini kan cuma mengajak berpikir ya, karena kalau berpikirnya ke arah 3 periode dan orang-orang cuek, tidak menanggapi apa ini, mungkin bisa jadi langsung ya, berarti masyarakat setuju. Tapi gitu kan tidak, opini publik mungkin menukik tajam ke arah beliau bahwasannya penundaan pemilu ini tidak sah secara konstitusi atau mungkin melanggar ya. Jadi dalam tanda kutip ya, mungkin tidak sah, mungkin juga melanggar gitu ya, bagi sebagian orang yang paham. Kalau saya kan cuma bacain aja gitu ya. Mungkin ini melanggar atau apa ya. Ya Pak Bamsud mengklarifikasi bahwasannya itu kan hanya wacana berpikir gitu. Situ update banget gitu kan, langsung dikomplain gitu. Ngomong 3 periode langsung dikomplain, ngomong 2 periode langsung dikomplain, ngomong tunda pemilu langsung dikomplain ya. Jadi harap maklum ya, netizen memang agak cepat dan cekatan di zaman digital ini. Mungkin 1 kali 10 menit ya, mungkin begitu keluar beritanya langsung di komen ya, karena membuat berita itu bisa langsung live bagi yang mampu gitu kan, nggak ada kalimat-kalimat yang aneh yang bisa disensor gitu. Mungkin kalau ada yang bisa ngedit mungkin 1 kali 30 menit 40 menit, mungkin lagi main main di kebun binatang bareng anak, bareng keluarga gitu, jadi ngeditnya mungkin lama ya. Mungkin 1 kali 24 jam gitu mungkin bisa bikin. Jadi itu aja guys dari saya ya, orang lembur ya, karena kita membawakan berita ini bukan kaleng-kaleng ya, sesuatu yang luar biasa yang mampu mengajak orang berpikir untuk menjadikan, kok tiba-tiba jadi serius ya, enggak, untuk menjadikan orang-orang mampu bisa mulai berpikir lah bahwasannya ada apa sih di negeri ini gitu kan, apa yang menjadi problematika di dalam negara ini gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kalau ada sesuatu yang seperti anggapannya berhubungan dengan warga, langsung dengan warga, contoh seperti kenaikan BBM, mungkin kenaikan harga-harga, mungkin dolar sudah meranjak gitu, naik gitu kan. Jadi ya situ ketika lama mungkin diam, cuek bebek, nggak mau tahu gitu, atau mungkin saya dianggap aneh gitu kan membawakan berita seperti ya, jangan protes gitu kan kalau nanti naik gitu kan harga BBM atau apa yang berhubungan langsung dengan mungkin listrik gitu kan, mungkin ya jangan protes gitu kan, karena kan biasa aja santai-santai aja gitu, itu kadang-kadang ya begitu naik protes. Baik guys, sekian itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.